ada kabar yang kurang menggembirakan dari negeri panda. Cina yang sebelumnya diperkirakan bangkit kembali setelah pelonggaran mobilitas terkait COVID-19, di mana pemulihan ekonominya diharapkan dapat mendorong perekonomian global. Nyatanya Cina malah menghadapi berbagai masalah. Kelesuan yang menyelimuti negeri tirai bambu ini kini makin terasa. Sebagai perekonomian terbesar kedua di dunia, kondisi mereka tentu berdampak pada seluruh negara termasuk Indonesia. Berbagai data terbaru menunjukkan ekonomi Cina belum lagi bangkit, meski sudah tidak ada lagi pembatasan akibat pandemi COVID-19. Terkini, aktivitas manufaktur Cina mengalami kontraksi. Data statistik menunjukkan aktivitas manufaktur yang diukur dengan Purchasing Managers Index atau PMI di Cina pada Juli berada di 49,2, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang 50,5. Indikator PMI menggunakan angka 50 sebagai tolak ukur. Jika di bawah 50, maka artinya dunia usaha sedang dalam fase kontraksi bukan ekspansi. Kelesuan ekonomi Cina sudah dirasakan oleh Indonesia, terutama di sektor perdagangan. Hal ini lantaran Cina adalah negara mitra dagang nomor 1 bagi Indonesia. Pada semester 1 2023, nilai ekspor non-migas Indonesia ke Cina tercatat 29,93 miliar US dollar. Angka ini menyumbang hampir 25% dari total ekspor non-migas Indonesia. Lesunya permintaan dari Cina memang membuat ekspor Indonesia terpukul. Pada semester 1 2023, ekspor Indonesia turun 8,86% dibandingkan semester 1 2022. Tidak hanya ekspor, impor Indonesia pun turun. Penurunan impor ini menandakan bahan baku yang diimpor Indonesia untuk produksi dan investasi di dalam negeri mengalami perlambatan. Pada semester 1 2023, nilai impor Indonesia turun 6,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman memaparkan, penurunan aktivitas manufaktur di Cina membuat ekspor mereka anjlok 12,4% secara year on year terdalam selama 3 tahun terakhir. Akibatnya impor Indonesia pun terpengaruh. Dengan demikian, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pun ikut terdampak. Kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak setinggi tahun lalu yang mencapai 5,31%. Konsensus pasar yang dihimpun Bloomberg memperkirakan ekonomi Indonesia tahun ini hanya tumbuh 4,9%. Bahana Sekuritas memperkirakan ekonomi Indonesia tahun ini hanya naik 4,8%. Putra Satria Sambiantoro, ekonom Bahana Sekuritas, menyebut ekspor pada kuartal 1 memang masih tumbuh positif berkat pengiriman di awal atau front loading. Namun, pada kuartal-kuartal berikutnya kemungkinan akan terjadi normalisasi yang akan menahan pertumbuhan ekonomi. Pada 2022, ekspor menyumbang hampir 15% dalam pembentukan produk domestik bruto atau PDB.